Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andre Pratama. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai pengujian tekan. Bagi teman-teman yang sudah paham, alhamdulillah di sini saya akan mengulang-ulangi memperkenalkan materi dasar mengenai pengujian tekan. Nah, bagi teman-teman yang belum paham, mudah-mudahan paham setelah menonton video ini dari awal sampai akhir nanti ya. Simak terus video saya, jangan lupa di like, share, dan subscribe ya teman-teman. Berbicara mengenai pengujian tekan, kita harus paham dulu apa itu kekuatan tekan. Kekuatan tekan adalah kapasitas dari suatu bahan atau struktur dalam menahan beban tekan ataupun beban yang akan mengurangi ukurannya. Kekuatan tekan dapat diukur dengan memasukkannya ke dalam kurva tegangan-regangan dari data yang didapatkan dari mesin uji tersebut. Nah, beberapa bahan akan patah pada batas tekan. Beberapa mengalami deformasi yang tidak dapat dikembalikan. Deformasi tertentu dapat dianggap sebagai batas kekuatan tekan. Meski belum patah, terutama pada bahan yang tidak dapat dikembalikan ke kondisi semula, pengetahuan mengenai kekuatan tekan merupakan kunci teman-teman dalam mendesain sebuah struktur. Pengujian kekuatan tekan seperti halnya pengujian kekuatan tarik, dipengaruhi oleh kondisi pengujian, penyiapan spesimen, kondisi kelembaban, dan juga temperatur ruang uji, dan sebagainya. Pengujian tekan ini dilakukan untuk mempelajari sifat mekanik dari suatu material yang diberikan beban tekan yang relatif kecil. Dilakukan pada material yang diaplikasikan pada struktur yang mengalami beban tekan seperti beton dan juga baja. Nah, pada pengujian ini material diberikan beban tekan hingga mengalami deformasi ataupun patah. Hasil yang didapat dari pengujian ini adalah kurva antara beban yang diberikan dengan deformasi yang dialami oleh benda uji, yang kemudian dapat diolah menjadi sebuah data, yaitu data tegangan, regangan, dan juga modulus Young. Untuk ukuran yang sampel yang digunakan, jika pada plastik murni, sampel yang digunakan adalah jenis silinder dengan diameter 12,7 mm dan tinggi 25,4 mm atau berbentuk balok dengan panjang sisinya adalah 12,7 mm dan tinggi 25,4 mm. Namun jika pada jenis material lain seperti beton atau bahan logam, ukuran yang digunakan adalah sesuai dengan standar yang dibuat oleh masing-masing negara. Fenomena yang terjadi pada pengujian tekan ini yang pertama adalah barreling. Barreling adalah perubahan bentuk dimensi karena antara penekan dengan benda uji, gesekan antara spesimen dan dies yang menghambat permukaan atas dan bawah. Spesimen berekspansi secara bebas dapat menyebabkan fenomena barreling. Fenomena yang kedua adalah buckling. Buckling adalah terjadinya pembengkakan material setelah diberikan beban uji. Dan fenomena yang terakhir adalah strain hardening, yaitu pengerasan pada material akibat penumpukan dislokasi pada batas butir material tersebut. Adapun tahapan dalam pengujian tekan ini, teman-teman harus menyiapkan yang pertama adalah sampel benda ujinya. Nah, sampel benda uji yang digunakan harus sesuai dengan standar pengujian. Secara bentuk dapat berupa silinder atau kubus, atau sesuai syarat yang berlaku. Setelah itu pemasangan sampel. Sampel benda uji dipasang di antara dua pelat mesin uji. Setelah terpasang, mesin akan memberikan tekanan pada sampel sampai mengalami deformasi ataupun patah. Tekanan yang diberikan dapat berupa ataupun berasal dari gaya mekanik, hidrolik, atau pneumatik. Selanjutnya adalah penerapan gaya pada sampel. Gaya tekan menekan sampel dengan kecepatan konstan sampai mengalami deformasi. Selama pengujian, gaya tekan dan deformasi akan direkam dan dilihat hasilnya. Dan setelah itu, langkah terakhirnya adalah analisa data. Nah, data yang terkumpul digunakan untuk menghitung sifat material, kuat tekan, modulus elastisitas, dan juga karakteristik deformasi. Ada 3 metode yang biasa digunakan pada pengujian tekan. Yang pertama adalah flexure. Flexure atau kelenturan merupakan pengujian untuk mengukur kekuatan dan kekakuan material di bawah beban lentur. Tes ini umumnya digunakan pada material logam, plastik, keramik, dan juga komposit. Metode ini bermanfaat untuk mengetahui kualitas dan daya tahan dari material tersebut. Selama pengujian,
Material ini akan mengalami tegangan tekan dan tarik dengan beban tegak lurus terhadap benda uji, membuat benda uji menjadi bengkok. Hasil pengujian tersebut mendapatkan jumlah deformasi, begitu pula beban yang menyebabkan deformasi. Metode yang kedua adalah spring. Spring atau pegas adalah pengujian tekan untuk mengukur karakteristik kinerja material. Nah, pegas akan ditempatkan pada mesin dan ditekan sampai semua kumparan bersentuh. Karakteristik yang diuji dalam metode ini adalah yang pertama, ketinggian pegas ketika diberi tekanan. Yang kedua, jumlah gaya yang akan atau menekan pegas. Yang ketiga, panjang pegas tanpa beban. Dan yang terakhir adalah besar gaya yang dibutuhkan untuk menekan pegas pada jarak tertentu. Metode yang ketiga adalah crush. Crush atau muatan atas adalah pengujian tekan dengan menerapkan gaya ke bawah pada spesimen untuk mengukur ketahanan. Nah, metode ini umumnya dapat menguji apakah bahan packing yang digunakan tahan benturan. Pengujian tekan terdapat banyak standarisasi yang dikeluarkan oleh berbagai organisasi selama mengikuti acuan tersebut. Uji tekan sudah sesuai aturan berlaku. Terdapat beberapa industri yang memanfaatkan atau melakukan pengujian tekan. Yang pertama adalah industri otomotif. Perusahaan otomotif memanfaatkan uji tekan untuk menguji kekuatan bahan untuk komponen blok mesin, poros engkol, pegas, dan komponen lainnya. Selanjutnya adalah industri konveksi. Contohnya pada beton dan juga semen ataupun bahan bangunan lainnya. Harus melakukan uji tekan untuk mengetahui nilai beban dan tekanan struktur. Selain itu, uji tekan dipakai untuk mengukur kekuatan lentur panel, terus papan instalasi, bahan lembaran untuk bangunan, dan sebagainya. Yang terakhir adalah industri pengemasan. Kertas karton akan mendapatkan perlakuan pengujian tekan dari alat uji tekan. Pengujian ini bertujuan agar kemampuan yang digunakan dapat menahan berat. Dengan begitu, barang di dalamnya tidak akan mudah pecah. Masih ada beberapa industri yang menggunakan pengujian tekan ini. Contohnya adalah kosmetik, alat kesehatan, kertas, plastik, karet, dan lain sebagainya. Nah, itulah materi mengenai pengujian tekan. Mudah-mudahan teman-teman dapat gambarnya sedikit dari video ini. Walaupun tidak secara detail saya menjelaskan, teman-teman dapat paham secara dasarnya dari video saya ini. Bagi teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Jangan lupa ataupun jangan bosan untuk menonton video-video saya selanjutnya. Terima kasih.